Beri ancaman mengerikan ini Putin tantang negara barat kalahkan Rusia di medan perang. Beri ancaman mengerikan ini Putin tantang negara barat kalahkan Rusia di medan perang. Presiden Rusia Vladimir Putin menantang negara-negara barat untuk mengalahkan negaranya di medan perang, tidak main-main. Orang nomor satu di Rusia itu juga memberikan ancaman mengerikan terkait perang dengan Ukraina. Putin memberi peringatan serangan Rusia yang berlangsung di Ukraina saat ini bisa saja baru permulaan. Ancaman itu tentu begitu mengerikan, mengingat korban tewas konflik kedua negara tersebut telah mencapai ribuan orang. Dalam pernyataannya, Putin mempersilahkan negara barat untuk mengalahkan Rusia. Terlebih ia menilai negara barat sudah sering berkoar-koar ingin mengalahkan negaranya. Hari ini kita dengar bahwa mereka ingin mengalahkan kita di medan pertempuran. Kita bisa bilang apa? Biarkan mereka mencobanya. Tantang Putin. Pernyataan itu disampaikan saat berpidato di depan para pemimpin parlemen, di mana pidato itu menjadi yang pertama kali sejak Rusia melakukan invasi ke Ukraina 4 bulan lalu. Tidak cuma itu, Putin juga memperingatkan bahwa kesempatan perundingan akan semakin meredup jika konflik berlarut-larut. Kita terus sering mendengar bahwa Barat ingin memerangi kita untuk membela semua warga Ukraina. Ini adalah tragedi bagi rakyat Ukraina, tapi tampaknya semua mengarah ke sana. Rusia menuding Barat mengobarkan perang proksi dengan menggempur ekonominya dengan serentetan sanksi serta meningkatkan pasokan persenjataan canggih untuk Ukraina. Putin mengatakan jelas bahwa sanksi Barat menimbulkan berbagai kesulitan. Walau begitu, sama sekali tidak seperti yang diperkirakan oleh para penggagas serangan ekonomi terhadap Rusia. Kendati ia sesumbar bahwa Rusia baru saja melangkah, Putin masih membuka kemungkinan bagi perundingan. Semua orang harus tahu bahwa pada umumnya kita belum memulai apapun dan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, kita tidak menolak pembicaraan perdamaian, tapi mereka yang menolaknya harus tahu bahwa semakin jauh semakin sulit bagi mereka untuk bernegosiasi dengan kita. Sementara itu, Kepala Juru Runding Ukraina Mikhailo Podolyak pekan ini di Twitter menyebutkan syarat yang diajukan pihaknya untuk dapat melanjutkan pembicaraan. Gencatan senjata, penarik pasukan Z, kembalikan para warga negara yang diculik, serahkan para pejabat perang, mekanisme perbaikan kerusakan, pengakuan atas hak kedaulatan Ukraina. Sejak meluncurkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari, pasukan Rusia telah menguasai banyak wilayah di negara itu, termasuk merebut Luhansk di Ukraina Timur. Tetapi pergerakan pasukan Moskow sejauh ini lebih lambat dibandingkan dengan apa yang diperkirakan para analis. Pasukan ini dipukul mundur saat berupaya merebut ibu kota Ukraina, Kiev, dan kota utama kedua, Kharkiv. Presiden Rusia Vladimir Putin menantang negara-negara barat untuk mengalahkan negaranya di medan perang, tidak main-main. Orang nomor satu di Rusia itu juga memberikan ancaman mengerikan terkait perang dengan Ukraina. Putin memberi peringatan serangan Rusia yang berlangsung di Ukraina saat ini bisa saja baru permulaan. Ancaman itu tentu begitu mengerikan, mengingat korban tewas konflik kedua negara tersebut telah mencapai ribuan orang. Dalam pernyataannya, Putin mempersilahkan negara barat untuk mengalahkan Rusia. Terlebih ia menilai negara barat sudah sering berkoar-koar ingin mengalahkan negaranya. Hari ini kita dengar bahwa mereka ingin mengalahkan kita di medan pertempuran. Kita bisa bilang apa? Biarkan mereka mencobanya. Tantang Putin. Pernyataan itu disampaikan saat berpidato di depan para pemimpin parlemen, di mana pidato itu menjadi yang pertama kali sejak Rusia melakukan invasi ke Ukraina 4 bulan lalu. Tidak cuma itu, Putin juga memperingatkan bahwa kesempatan perundingan akan semakin meredup jika konflik berlarut-larut. Kita terus sering mendengar bahwa Barat ingin memerangi kita untuk membela semua warga Ukraina. Ini adalah tragedi bagi rakyat Ukraina, tapi tampaknya semua mengarah ke sana. Rusia menuding Barat mengobarkan perang proksi dengan menggempur ekonominya dengan serentetan sanksi serta meningkatkan pasokan persenjataan canggih untuk Ukraina. Putin mengatakan jelas bahwa sanksi Barat menimbulkan berbagai kesulitan. Walau begitu, sama sekali tidak seperti yang diperkirakan oleh para penggagas serangan ekonomi terhadap Rusia. Kendati ia sesumbar bahwa Rusia baru saja melangkah, Putin masih membuka kemungkinan bagi perundingan. Semua orang harus tahu bahwa pada umumnya kita belum memulai apapun dan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, kita tidak menolak pembicaraan perdamaian, tapi mereka yang menolaknya harus tahu bahwa semakin jauh semakin sulit bagi mereka untuk bernegosiasi dengan kita. Sementara itu, Kepala Juru Runding Ukraina Mikhailo Podolyak
Pekan ini di Twitter menyebutkan syarat yang diajukan pihaknya untuk dapat melanjutkan pembicaraan. Gencatan senjata, menarik pasukan Z, kembalikan para warga negara yang diculik, serahkan para pejabat perang, mekanisme perbaikan kerusakan, pengakuan atas hak kedaulatan Ukraina. Sejak meluncurkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari, pasukan Rusia telah menguasai banyak wilayah di negara itu, termasuk merebut Luhansk di Ukraina Timur. Tetapi pergerakan pasukan Moskow sejauh ini lebih lambat dibandingkan dengan apa yang diperkirakan para analis. Pasukan ini dipukul mundur saat berupaya merebut ibu kota Ukraina, Kiev, dan kota utama kedua, Kharkiv. Pemerintah Jerman mengutarakan kekhawatirannya apabila pasokan gas dari Rusia benar-benar dihentikan seluruhnya. Hal ini terjadi seiring keinginan Moskow melakukan perbaikan segera ke pipa Nord Stream 1. Rusia mengaku akan melakukan pemeliharaan pipa yang berada di bawah Laut Baltik itu 11 hingga 21 Juli. Akibatnya, Nord Stream 1 akan ditutup sementara, yang pastinya berpengaruh ke pasokan gas Eropa. Kepala Regulator Energi Jerman, Klaus Müller, mengatakan bahwa Rusia dapat terus menekan pasokan gas ke Eropa di luar jadwal akhir pekerjaan pemeliharaan itu. Ia menyebut kemungkinan itu terbuka lebar lantaran konflik politik di antara Berlin dan Kremlin soal serangan Rusia ke Ukraina. Kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa transportasi gas tidak akan dilanjutkan setelahnya karena alasan politik. Beberapa analis resiko politik juga sepakat dengan kekhawatiran ini. Direktur Energi, Iklim dan Sumber Daya di Eurasia Group, Henning Gloystein misalnya, ia menyebutkan bahwa pemotongan secara menyeluruh mungkin saja dilakukan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ini untuk menekan Eropa agar jangan menentang aksinya di Ukraina. Jika pasokan tidak kembali setelah pemeliharaan karena Presiden Putin bermain-main atau ingin menyerang Eropa saat sedang sakit, maka rencana untuk mengisi penyimpanan gas pada akhir musim panas mungkin tidak akan berhasil. Salah satu perhatian utama bagi pembuat kebijakan UE dan sektor energi secara luas adalah bahwa mereka hampir tidak tahu apa yang akan terjadi karena sebagian besar komunikasi dengan Gazprom sekarang telah terputus. Sebelumnya Jerman sendiri sudah menyebut bahwa kemungkinan besar angka kemiskinan akan meningkat akibat krisis energi yang ditimbulkan dari pemotongan gas Rusia. Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck menyebut rendahnya pasokan energi dari Rusia dapat menyebabkan kelumpuhan industri. Perusahaan harus menghentikan produksi, memberhentikan pekerja mereka. Rantai pasokan akan runtuh, kata Habeck kepada majalah Der Spiegel akhir pekan lalu.